Nah, sekarang saya akan menceritakan perjalanan umroh saya ya. Tuh, ini foto saya bersama si adik ganteng ini. Saya nggak tahu dia dari mana, tapi yang jelas itu kalau saya lihat dia dari India ya. Dia kelihatannya dari India. Waktu itu ayahnya lagi sholat, dia lari-lari. Terus pas saya panggil, dia langsung duduk dan tersenyum sambil memeluk, sambil pokoknya semringah deh. Pokoknya ketika saya bawa ajak foto, dia nurut banget gitu. Saya nggak sempet nanya namanya siapa. Yang jelas dia merasa nyaman ketika duduk di pangkuan saya. Dan ini juga anugerah Allah yang sangat besar, karena kan saya tidak punya anak laki-laki. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada saya, seorang anak laki-laki, untuk duduk di pangkuan saya. Rasanya bahagia banget. Dan saya memang senang dengan anak-anak. Dari sininya saya sangat dekat dengan semua kalangan anak-anak. Ada batita, ada balita, ada anak-anak remaja, terus yang semi dewasa juga. Jadi saya kadang-kadang tingkah saya seperti kayak anak-anak. Kalau masuk ke kalangan anak-anak seperti kayak anak-anak. Dari suara juga kadang suka dirubah-rubah. Kalau masuk ke anak-anak ngikutin gayanya anak-anak, kalau ke kalangan remaja ngikutin kayak mereka gitu. Bahkan kalau ke orang tua ya kita berbeda lagi. Kalau ke orang tua kita tuh harus lembut dan sangat perhatian lah ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kemana kita masuk, ke kalangan anak-anak, remaja, atau ke orang tua gitu. Itu yang namanya tata krama akhlak tuh. Ini utama si Dede ganteng dari India ya. Kalau lihat dari kalungnya India tuh, biasanya orang India itu pakai kalung yang hitam itu tuh. Saya kangen banget. Mudah-mudahan sekarang ini dia sehat dan udah besar tentunya. Sekarang kan udah tahun 2002. Dulu kita ketemu 2018 waktu umroh ini di dalam Masjidil Haram ini tuh. Ketika selesai sholat tahajud, saya tidak bisa tidur lama-lama di hotel karena cuma 1 jam. Terus yang lain pada tidur, saya dan teman umroh saya yang masih gadis pergi ke Masjidil Haram buat sholat tahajud, sholat malam. Nah ini si adek itu ada juga di sini nih tuh, malam-malam dia, masya Allah, kangennya. Nah ini sekitar cerita umroh ya tuh. Ini masih ketika habis sholat, ketika kita habis sholat tahajud juga tuh. Ini tuh, ini mohon maaf nih ada manekinnya ke bawah nih tuh, ke bawah ke foto itu. Ini teman umroh saya yang masih gadis, single waktu itu tuh. Ini tutup ya tuh. Nih tuh, ibu yang baik hati. Oh masya Allah tuh. Dia berasal dari Pakistan deh. Kalau ngelihat dari layarnya kayaknya Pakistan deh tuh. Ya dari Pakistan tuh. Yang hijau-hijau ini
Pakistan deh ya, Pakistan ya tuh. Masya Allah, ketika kami bertemu habis sholat tahajud, sholat malam, ini di dalam Masjidil Haram ya tuh, lantai 2. Terus saya terbiasa orangnya tegur sapa, dari sini siapapun saya sapa, siapapun saya tegur, mulai dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai atas. Jadi saya nggak bisa diem begitu aja, meskipun tidak tahu bahasa. Saya kan punya bahasa senyuman, bahasa isyarat itu. Karena itu saya tidak bisa cuek aja begitu aja gitu, dan tidak lihat apakah dia itu berasal dari yang berbeda negara atau masih satu negara dengan saya. Yang jelas senyum, tegur, sapa, dan usapan itu Masya Allah, itu di sana itu benar-benar dirasakan kasih sayang antara sesama muslim. Dari usapan, belayan, kita tegur, sapa, berbeda rasanya gitu. Makanya dengan ada wabah corona ini rasanya sedih banget. Ini umroh saya yang terindah 2018, meskipun ada ya sedikit cerita untuk menguji kesabaran dan keinginan saya setelah pulau umroh. Tapi di sini setelahnya itu banyak keberkahan yang saya dapatkan. Kan sebelum berangkat umroh saya dikasih kemudahan-kemudahan. Di sana juga dirasakan keindahan yang tiada habisnya di sana itu. Kan sebelum berangkat umroh kan ada yang bilang, Umi mau berangkat umroh sendiri, padahal di sana kan di Arabnya lagi banyak banjir katanya, terus badai banyak, pokoknya kalau ngeliat di YouTube itu lagi inilah cuacanya sama keadaannya lagi enggak, apa ya, kalau dibilang menakutkan buat orang berangkat ke sana. Justru di situ ujiannya buat kita, apakah kita takut, apakah kita mau mundur, apa mau maju terus gitu. Dalam hati saya insya Allah tidak akan kenapa-napa. Nah, kalau yang berangkat ke sana itu harus didasari dengan prasangka yang baik dan doa yang baik. Insya Allah apapun yang kita lihat dari sini nih, ini buat memotivasi yang mau berangkat umroh atau haji ya. Dulu waktu diperlakukan seperti itu, kita mau maju terus, insya Allah maju terus, insya Allah indah dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu datang ke sana memang Masya Allah ternikmati semuanya, cuacanya cerah semua, bisa foto-foto, bisa bertegur sapa sama mereka meskipun kita tidak tahu bahasa ya, kita tidak tahu bahasa satu sama lain, tapi kita hanya bisa belayan, senyuman, terus kadang bahasa isyarat, kebanyakan bahasa isyarat. Nah, saya kalau bahasa Arab apalagi nggak bisa sebenarnya. Bahasa Arab itu kalau zaman anak-anak dulu itu belum sampai ke. Nah, kita lanjut ya. Bahasa Arab itu dulu susah masuk nih ke daerah melalui channel radio. Dulu saya belajar bahasa Inggris saja lewat radio BBC ya. Saya belajar bahasa Inggris otodidak sendiri ya, alhamdulillah bisa sedikit bisa tanpa guru. Kalau zaman sekarang anak-anak harusnya bersyukur udah ada tempat les bahasa Inggris, ada Mbah Google, semuanya lah serba gampang sekarang. Kalau zaman dulu mah apa-apa harus ke perpustakaan, kita harus nyari sendiri jadinya. Nah, saya ini bercita-cita pengen banget kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya lah dipelajari zaman dulu itu. Cuma kan kita terbatas ya. Saya dibawa pindah dari satu desa ke desa yang lain oleh ayah, karena ayah itu bekerja sebagai menteri kesehatan ya. Jadi pindah dari satu desa ke desa yang lain, satu puskesmas ke puskesmas yang lain gitu. Dan saya di situ mendapatkan pengalaman
dengan beradaptasi dengan kalangan-kalangan bawah itu di situ yang saya ambil hikmahnya itu di situ. Banyak sekali hikmah yang dipelajari dengan bergaul dengan orang-orang desa. Sebenarnya kami bukan orang asli pedesaan gitu, karena rumah kami itu di perkotaan, daerah di kabupatennya ya. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Ya, rumah kami adanya di kabupaten, di perkotaan ya, Kabupaten Tasikmalaya. Tapi kami harus bergaul sama masyarakat desa pesisian. Bahkan kami itu jadi udah seperti orang desa jadinya. Nah, disitulah dimana orang kota itu ketika masuk ke desa harus bisa bergaul, beradaptasi sama mereka. Jangan sampai orang kota itu menyombongkan diri sebagai orang kota. Makanya saya selama di pedesaan udah seperti orang desa benar-benar gitu. Padahal kita tempat tinggal rumah kita itu di daerah perkotaan kabupaten. Di situ sama masyarakat desa udah kayak keluarga sendiri. Rasa kerukunan, gotong royongnya benar-benar sangat kental sekali. Nih, ini foto-foto umrohnya nih. Sewaktu umroh saya sendirian tuh. Tapi merasa banyak ibu yang pada datang mencium, memeluk saya ketika saya sendirian di sana. Masya Allah, jadi ngerasa Allah mendatangkan banyak ibu untuk menemani, memberikan cinta kasih sayangnya. Ini saya lupa dari mana ibu ya, dulu gak sempet nanya-nanya, cuma kita habis sholat ya tuh, kalau kita berfoto, apalagi foto-foto saat umroh ya, harus punya tujuan, maksudnya tertentu dulu. Kalau kita bertujuannya untuk pamer atau ria, otomatis foto-foto itu akan hilang seketika di saat itu juga. Tetapi kalau kita bertujuan untuk kenang-kenangan buat anak-anak, buat keluarga di sini, buat apalagi buat siar ya, insya Allah foto-foto itu akan ada. Gitu. Foto-foto saya banyak sekali nih, tapi yang sebagiannya lagi nih tuh, itu ini yang sebagian yang ada ini banyak sekali, karena saya punya tujuan tuh buat kenang-kenangan anak-anak agar tahu nih kiblat kita itu di mana tuh, di Mekah. Makam Nabi kita itu di Madinah. Jangan sampai mereka itu tidak tahu kiblatnya di mana, terus makam nabinya di mana. Mereka kan hanya belajar teori aja di sekolah, belajar dari ibu gurunya bahwa Nabi Muhammad itu adanya di Madinah, tetapi mereka tidak tahu nih Madinah di mana, kota Madinah nih. Terus tuh nih foto tuh ini waktu berfoto di dalam Masjid Nabawi nih. Saya sendiri tidak percaya nih kita bisa foto di tengah Masjid Nabawi. Masya Allah nih, ini teman umroh saya nih tuh. Waktu di dalam masjid itu, dia pingin sekali foto umroh tetapi memakai kacamata yang mahal waktu itu, dan saya itu selalu membawa barang itu yang lebih gitu loh. Kacamata 2, sendal 2, nggak tahu saya tujuannya buat apa, yang penting dibawa. Terus obat-obatan saya bawa, tapi bukan ditujukan buat saya gitu. Saya bertujuan buat ngebantu orang nih, obat-obatan nih. Saya siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu ada yang pusing nih, siapa tahu ada yang memerlukan. Jadi saya bawa dua-dua sengaja nih tuh. Nah tuh, alhamdulillah dia seneng banget nih saya pinjemin kacamatanya. Masya Allah tuh. Jadi untuk berbagi pengalaman bahwa kita itu harus peduli, jangan hanya memikirkan diri sendiri, keperluan diri sendiri. Di sana tuh harus banyak mengulurkan tangan tuh kan. Apapun yang kita
barang yang kita bisa bantu buat orang lain, di sana juga dipraktekkan lah ya amal kebaikan kita tuh. Ini kacamatanya seneng banget. Ini kacamata ini pemberian juga saya tidak pernah beli kacamata yang mahal-mahal, tidak pernah gitu. Ini juga dibuatkan sama yang punya optik ya, dia kenalan di sini tuh, ini ngasih katanya gitu. Alhamdulillah, dan saya juga harus berbagi kebahagiaan dengan meminjamkan sama orang yang ingin tampil beda dengan kacamata. Dia hanya memakai kacamata biasa kan, kacamata buat anti debu aja. Kalau ini kan kacamata yang mahal katanya, yang tuh nih. Alhamdulillah, nih ini foto kenang-kenangan dengan Karima nih. Ini pada saat kita sebelum sesudah di Bukit Sapa ini tuh, kita selesai tahalul waktu itu, terus sempat duduk-duduk dulu, terus di samping saya di belakang saya ada Karima ini. Saya bingung ini bahasanya apa, dari mana, saya kan nggak tahu. Kita cuman senyum, ketawa, ini ketawa bersama deh gitu. Terus bahasanya nggak nyambung, kan lucu ya. Cuman kita, ya Allah tolong sambungkan hati kami gitu. Kita nggak ngerti bahasa, tapi kita ngertinya bahasa kasih sayang di sini sama bahasa isyarat. Kita lanjut lagi ceritanya nih. Kita lanjut lagi ya. Tuh, ini kita kalau sama Karima ini di Bukit Sapa ini malah banyak tertawanya karena kita nggak nyambung secara bahasa. Kita hanya bahasa isyarat sama bahasa tubuh, memeluk, menyapa. Kalau menyapa udah jelas ya. Terus dengan belayan kasih sayang, Masya Allah itu keluar dengan sendirinya gitu di Bukit Sapa ini tuh. Makanya buat yang umroh atau haji sekarang itu nggak usah sungkan buat menyapa, menegur, meskipun hanya dengan senyuman aja. Karena di situ kita itu sama hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang sedang melaksanakan ibadah, sama-sama melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Kalau yang haji, kalau yang umroh juga sama tuh. Di situ benar-benar terasa kasih sayangnya, dan kita harus mencermati serta mengamati anugerah dan kuasa Allah itu besar sekali ya Allah. Dengan berkumpulnya banyak orang, kita itu harus banyak mengamati, mencermati ya kuasanya Allah menciptakan berbagai macam makhluk ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda warna mata, hidungnya, ada yang mancung, ada yang pesek, semuanya Masya Allah itu kuasanya. Di sana itu benar-benar puncaknya tempat kita melihat kuasanya Allah. Makanya di situ dipakai buat apa ya, kalau istilahnya itu buat, kalau kita itu tuh benar-benar mentapakuri hasil ciptaan Allah tuh, bahwa perbedaan itu sangat indah tuh kalau bisa kita menyikapi mah ya tuh. Ini Karima nih, mudah-mudahan Karima, saya doakan agar Karima sehat dan panjang umur lah sampai sekarang. Kita tahunya kita ada wabah corona seperti ini, kita tidak tahu ada maksud Allah itu apa, tapi yang jelas semua yang Allah lakukan itu bagus aja. Kita mah tidak bisa mencela Allah itu buruk, kita tetap harus berprasangka baik ya. Itu aja yang saya ngasih pesan tuh, bahwa kita harus berprasangka baik tuh ya tuh. Buat Karima tuh nih tuh, ini bersama
Jabal Rahmah tuh, Jabal Rahmah ini sama-sama tadi travel gitu. Ini Jabal Rahmah, ini di Bukit Sapa yang tadi tuh, Bukit Sapa. Terus mana lagi ya, ini udah ini udah semua gitu. Ini di depan Masjidil Haram tuh, kenang-kenangan. Alhamdulillah kita selalu sholat di dalam masjid, bahkan kita datang lebih awal tuh. Kita itu selalu betah kalau udah duduk di masjid, itu selalu betah banget tuh. Ini di depan Masjidil Haram, ini di dalam masjid tuh, tuh ini tuh itu nih. Terus kita harus berpikiran positif dan berprasangka selalu positif terhadap orang, karena ini ketika ada teman jemaah kita yang berkata, waduh saya susah masuk Masjidil Haram, terus polisi Masjidil Haramnya galak katanya gitu kan, sampai botol yang ini dikeluarin. Jangan berpikiran seperti itu, kita itu positif dan baik. Insya Allah kalau kita berpikiran positif dan baik sama orang ya, orang itu kan tidak harus yang satu negara kan, apalagi kita di sana tamu. Jadi kita itu harus memperlihatkan ramah, senyum, terus akhlak sopannya ke para polisi yang berdiri itu. Mereka itu baik, kalau kita baik subhanallah baik. Kalaupun mau menegur tidak pernah lembut, nggak ada yang apapun. Masya Allah saya rasakan itu ramah-ramah mereka semua, itu tidak ada yang bilang mereka itu galak gimana, nggak ada. Mungkin itu berbalik lagi ke amal perbuatan masing-masing ya, karena itu tiap orang beda-beda. Memang ada yang bawa tempat buat minum air zam-zam terus dilemparin gitu, nggak boleh dibawa, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau saya itu selama saya masuk nggak ada tuh kayak kita tuh sama si kakak nih berdua kan, itu selalu berdua, nggak ada. Jadi kita itu selalu berprasangka baik. Ya di sini ada cerita nih, saya ini kalau berfoto selalu memakai ini di dalam Masjidil Haram tuh, selalu memakai masker ya tuh, selalu memakai masker. Saya itu juga kenapa ya gitu, selalu pengen ditutup terus gitu. Perasaan saya tuh apa yang dilihat ya, perasaan bawaannya tuh pengen ditutup terus ini juga sama tuh, bawaannya tuh nggak mau dilihat gitu, pokoknya pengennya tuh wajah itu tertutup. Ternyata kayak dituntun gitu. Kalau saya itu sepulangnya itu saya harus siar hijab sama nikab. Nikab, ternyata saya sepulangnya itu dituntut sama Allah tuh agar memakai nikab, terus ada siarnya di di bidang baju. Kalau saya kan senang ada waktu luang itu mengisi waktu dengan membuat baju-baju syar'i ya gitu. Jadi sepulangnya kan dituntun buat memakai nikab ya. Jadi semuanya dipermudah, Allah tunjukkan nih kemana jahitnya, terus dari mana bahannya gitu kan tuh. Jadi dari dalam Masjidil Haram itu udah ditatar. Kalau sekolah mah ditatar ya, dilatih gitu, kamu bisa, kamu nggak ngap, kamu nggak bakalan kerasa sesek gitu. Jadi mulai awalan aja dulu belajar dari masker gitu ya kan. Dari dalam Masjidil Haram tuh ditata, dilatih dengan memakai masker gitu. Saya sendiri heran, ya Allah kenapa ya? Apa yang mau saya lihat gitu ya, dari foto-foto kok pakai ini gitu, disuruh pakai ini, udah kamu pakai gitu. Sudah aku turutin gitu ya, saya turutin gitu ya kan tuh. Masya Allah saya kangen sekali. Sekarang teteh sepupu mau berangkat haji, saya hanya punya doa dan sedikit bekal yang ada bekal, karena saya di bidang syar'i ya sudah
kasih al kadarnya aja, al kadar mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya mah ya manfaatnya adanya itu, insya Allah telah berkah. Mudah-mudahan teteh sepupu menjadi haji yang mabrur ya, amin. Tuh ya udah ya, tuh ini foto umrohnya tuh. Kita kalau udah duduk di Masjidil Haram tuh betah banget, nggak mau ke hotel rasanya tuh. Kalau ada makan di situ gitu kayaknya tuh. Cuma kan kita harus ke hotel tuh itu. Ini kita awal datang ke Madinah deh tuh. Saya itu tertarik umroh dulu tuh waktu ngeliat payung terbuka tuh, ngelihat teteh, masih saudara juga ya, teteh sepupu juga yang berangkat ke sana, terus memposting foto ada apa ya, payungnya terbuka. Pas lagi terbuka, Masya Allah saya pengen sekali ya berfoto di sana pas payungnya terbuka. Ya, alhamdulillah kesampaian tuh, alhamdulillah tuh. Ini pas terbuka tuh, ini tuh pas kita datang ke Madinah ya tuh, karena kita datangnya awalnya ke Madinah dulu tuh, Madinah kota cahaya. Nih itu alhamdulillah tuh, ini tuh di depan, foto di depan Masjid Nabawi tuh, kita foto berdua nih sama si kakaknya tuh. Ini sama nih sama yang punya travel, Bu Santi ya tuh. Apapun yang itulah cerita hidup kita, baik dan buruk, pokoknya kita mah tetap mensyukuri. Nih hal yang paling saya senang itu yang di luar apa ya, dugaan saya tidak membayangkan mau berangkat pakai pesawat Etihad ya. Etihad itu kan produk Arab ya, yaitu saya itu gini loh, Garuda memang indah ya, tapi Allah mempersiapkan pesawat buatan Arab yang gimana ya, kalau di ini mas saya bangga dengan produk Indonesia ya, dalam negeri, apalagi Garuda ya. Dari dulu saya bangga banget, tetapi saya sendiri itu kayak udah ada rezekinya gitu, rezekinya memakai pesawat yang buatan sana gitu kan. Sampai keluarga saya begini, oh kamu berangkat pakai pesawat itu ya gitu, yang bener-bener Masya Allah nyamannya luar biasa itu, dengan para pramugara yang ramah dan baik hati, Masya Allah tuh. Sampai setibanya di Madinah tuh kita berfoto dulu nih tuh. Nah ini nih tuh, ini foto di depan Ka'bah, tapi saya sengaja di fotonya di lantai 2, dari lantai 2 tuh, enggak ke sana tuh. Tapi yang ke sana kemarin yang tawaf itu di depan. Ada foto yang satunya lagi rame-rame bareng-bareng habis tawaf tuh. Yang di bawah ini mah yang waktu kita senggang habis sholat tahajud berdua, ini di atas lantai 2 itu sholat tuh. Itulah sebagian foto-foto umroh saya tuh. Jadi semuanya indah, dengan banyak kasih sayang. Dan pesan saya buat yang umroh atau haji, sempatkanlah buat kita meluangkan waktu. Ada yang minta tolong, kita bantu. Apapun pertolongan yang kita berikan, insya Allah, meskipun tidak tahu bahasa, tapi Allah membuat mereka mengerti gitu. Insya Allah mereka membuat mereka mengerti bahasa kita gitu. Tuh, kalau ada yang nanya-nanya, kebingungan masalah ini loh, suka ada yang bingung masalah sudah memakai kain ihram tapi mereka mau ke toilet, bingung tuh apa harus dibuka di luar apa di dalam. Nah mereka nanya, kita tidak tahu bahasa. Waktu itu saya di Tanim, Masjid Tanim, waktu kita
Jironah ya, itu Tanim ya. Tuh ambil mikot di sana ada yang kebingungan. Saya berusaha menjelaskan, kita tidak tahu bahasa ya kan. Akhirnya kita bahasa isyarat dan dia juga ngerti. Anehnya alhamdulillah ngerti. Jadi kalau udah memakai kain ihram itu, kita semuanya harus di toilet, jangan kelihatan orang ya kan. Harus dandannya di dalam gitu. Masya Allah itu si ibu itu kayaknya orang India deh, kalau enggak Pakistan, kalau enggak saya juga enggak ini banget ya, yang jelas itu pas ketemu lagi di dalam masjid itu Tanim tuh kita mobil mikot kan di Jironah situ. Masya Allah dia memeluk dan mencium saya juga tidak sadar, ini siapa manggil lagi, oh ibu yang tadi ya, oh Masya Allah dia hanya ciuman dan pelukan, udah itu aja. Bahasa kita tidak tahu, nggak ngerti. Makanya kalau ada yang mau minta tolong sama kita, nggak usah khawatir kita nggak tahu bahasa ya. Bahasa pokoknya ada bahasa isyarat, bahasa senyuman, mereka